Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalam asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillahirabbil alamin. Marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang pada kesempatan kali ini kita dapat berkumpul pada pertemuan kali ini dalam keadaan sehat walafiat tanpa kekurangan suatu apapun. Anak-anakku yang saya sayangi dan saya cintai, pada pertemuan kali ini Bapak tidak sendiri. Bapak akan ditemani oleh Ibu Fadila Putri Rahmanti. Kesempatan kali ini kita akan belajar bersama tentang beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Pasti terlintas ya di pikiran anak-anak bahwa apa toh itu pengertian beriman kepada kitab Allah itu seperti apa contohnya. Jadi di sini makna iman sendiri yaitu secara bahasa yaitu percaya atau membenarkan. Sedangkan menurut istilah beriman adalah kepercayaan yang diyakini kebenarannya dalam hati, diucapkan dengan lisan, dan diamalkan dengan perbuatan. Sedangkan kitab yaitu kumpulan wahyu Allah yang disampaikan atau diturunkan kepada para rasul untuk diajarkan kepada manusia sebagai petunjuk dan pedoman hidup. Jadi di sini pengertian beriman kepada kitab Allah adalah percaya dan meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala itu telah menurunkan kitabnya kepada rasulnya agar menjadi pedoman hidup bagi umatnya. Jadi pengertian beriman kepada kitab Allah itu seperti itu. Adapun dasar hukum atau dalil iman kepada kitab Allah itu yaitu pada Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 136. Jadi di sini jika anak-anak kenapa kita harus beriman kepada kitab Allah, beriman kepada Al-Quran, dan beriman kepada kitab-kitab sebelum Al-Quran? Ini terjawab karena Allah Subhanahu wa taala berfirman pada surat An-Nisa ayat 136. Bisa anak-anak lihat di layar HP anak-anak atau bisa membuka mushaf Al-Qur'annya. Di sini Bapak akan membacakan surat An-Nisa ayat 136. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina aminu billahi wa rasulih wal kitabilladzi nazzala ala rasulih wal kitabilladzi anzala min qabl wa may ya'fur billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhiri faqad dhalla dhalalam ba'ida. Yang artinya adalah wahai orang-orang yang beriman, tetaplah beriman kepada Allah dan Rasulnya Muhammad dan kepada kitab Al-Quran yang diturunkan kepada Rasulnya serta kitab yang diturunkan sebelum Al-Quran. Dan barang siapa ingkar kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, dan hari kemudian, maka sungguh orang itu telah tersesat sangat jauh. Jadi, atas dasar hukum surat An-Nisa ayat 136, di sini kita sebagai orang-orang yang beriman, orang muslim, orang Islam, kita harus percaya bahwa Allah Subhanahu wa taala itu pernah menurunkan kitab-kitab sebelum Al-Quran yang nanti kita akan bahas selanjutnya, tapi kita di sini fokus kepada dasar hukumnya dulu. Jadi dasar hukumnya salah satunya adalah terdapat di surat An-Nisa ayat 136. Jadi begitu nggih anak-anak nggih. Yang selanjutnya kitab-kitab yang diturunkan sebelum Al-Quran itu apa saja toh, Pak? Perlu anak-anak ketahui di sini bahwa kitab-kitab yang diturunkan sebelum Al-Quran itu yaitu yang pertama adalah kitab Taurat, kitab Zabur, dan kitab Injil.
terakhir adalah Al-Quran sebagai wahyu kepada Nabi Muhammad SAW dan sebagai kitab yang terakhir. Yang selanjutnya yaitu kita membahas tentang kitab Taurat. Kitab Taurat sendiri yaitu berasal dari bahasa Ibrani, dari Torah yang berarti instruksi ya. Kitab Taurat ini adalah salah satu kitab suci yang diwahyukan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Musa alaihi wasallam. Jadi kitab Taurat ini diturunkan oleh Nabi Musa, dan kitab Taurat ini menjadi petunjuk dan bimbingan bagi Bani Israel. Selanjutnya, dasar hukum. Diturunkan kitab Taurat kepada Nabi Musa. Itu terdapat pada Al-Quran surat Al-Isra ayat 2. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ataina Musal kitaba wa ja'alna hudal li bani Israila illa tattakhidu min duni wakila. Dan kami berikan kepada Musa kitab Taurat dan kami jadikan petunjuk bagi Bani Israel dengan firman, janganlah kamu mengambil pelindung selain aku. Jadi dalam Al-Quran dijelaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala itu menurunkan kitab Taurat ini kepada Nabi Musa alaihi wasallam. Kita dapat mengetahuinya karena Allah berfirman dalam Al-Quran surat Al-Isra ayat 2 seperti yang sudah Bapak bacakan tadi atau anak-anak lihat di layar ini. Apa toh Pak isi pokok kitab Taurat itu? Isi pokok kitab Taurat ini dikenal dengan 10 hukum atau 10 firman. Yang isinya yang pertama yaitu tiada Tuhan selain Allah. Jangan menyembah berhala, jangan mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala, sucikan hari Sabtu, hormati kedua orang tuamu, jangan membunuh, berzina, mencuri, dan bersumpah palsu. Dan yang terakhir yaitu yang ke-10, jangan menginginkan milik orang lain atau menginginkan hak orang lain. Jadi isi pokok kitab Taurat itu ada 10 yang sudah Bapak jelaskan dan anak-anak bisa lihat di layar HP anak-anak sekalian. Baiklah anak-anak semuanya, setelah kita tadi membahas tentang kitab Taurat, selanjutnya kita akan membahas tentang kitab kedua yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada nabinya Daud, yaitu kitab Zabur. Kata Zabur ini sendiri bentuk jamaknya yaitu Zubur, yang berasal dari kata Zabara Yasburu Zabr, yang berarti menulis. Sedangkan makna aslinya yaitu kitab yang tertulis. Zabur ini dalam bahasa Arab dikenal dengan sebutan Mazmur, jamaknya Mazamir. Dalam bahasa Ibrani disebut dengan Mismar, yaitu nyanyian rohani yang dianggap suci. Dan sebagian ulama menyebutnya dengan Mazmur. Adapun ayat Al-Quran yang menegaskan keberadaan kitab Zabur antara lain yaitu surat An-Nisa ayat 163. Anak-anak bisa menyimaknya di HP-nya masing-masing. Bapak akan membacakan A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna auhayna ilaika kama auhayna ila nuhin wan nabiyina min ba'di wa auhayna ila Ibrahim wa Ismail wa Ishaqa wa Yaquba wal asbati wa Isa wa Ayyuba wa Yunusa wa Haruna wa Sulaiman wa ataina Dawuda Zaburo, yang artinya sesungguhnya kami telah memahyukan kepadamu Muhammad sebagaimana kami telah mewahyukan kepada Nuh dan nabi-nabi setelahnya, dan kami telah mewahyukan pula kepada Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub dan anak cucunya Isa, Ayub, Yunus, Harun dan Sulaiman.
dan kami telah memberikan kitab Zabur kepada Daud. Adapun secara garis besar, kitab Zabur ini merupakan nyanyian rohani yang disenandungkan oleh Nabi Daud alaihi wassalam yang terdiri atas 5 macam. Yang pertama yaitu nyanyian untuk memuji Tuhan. Yang kedua adalah nyanyian perorangan sebagai ucapan syukur. Yang ketiga ratapan jamaah. Yang keempat ratapan dan doa individu. Dan yang terakhir yang kelima yaitu nyanyian untuk raja. Jadi pada kesempatan kali ini pengertian iman kepada kitab-kitab Allah adalah kita beriman kepada kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu yang setelah kita bahas tadi. Baiklah, cukup sekian yang dapat Bapak sampaikan. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Ibu Fadila Putri Rahmanti. Silahkan anak-anak menyimak pembahasannya dengan penuh semangat, supaya dengan kesungguhan dan kesemangatan kalian dalam menyimak materi ini, Allah mudahkan dalam. Halo anak-anak, masih semangat? Tadi sudah belajar bersama Bapak Andre tentang kitab Taurat dan kitab Zabur ya. Kali ini bersama Ibu akan belajar tentang kitab Injil dan kitab Al-Quran. Ada yang tahu kitab Injil itu apa? Kitab Injil itu adalah kitab yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Isa. Kitab Injil memuat keterangan yang benar dan nyata, yaitu tentang perintah-perintah Allah dan tidak menyekutukannya dengan suatu apapun. Dalam kitab Injil ini terdapat pula keterangan mengenai akan lahirnya Nabi terakhir dan penutup para Nabi dan Rasul, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, yang selanjutnya penjelasan atau dasar tentang diturunkannya kitab Injil itu terdapat dalam Quran Surat Al-Hadid ayat 27, yang artinya, kemudian kami susulkan rasul-rasul kami mengikuti jejak mereka, dan kami susulkan pula Isa putra Maryam, dan kami berikan Injil kepadanya, dan kami jadikan rasa santun dan kasih sayang dalam hati orang-orang yang mengikutinya. Kemudian yang selanjutnya kitab Al-Quran. Ada yang tahu apa itu kitab Al-Quran? Ya, Al-Quran adalah kalamullah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantara malaikat Jibril secara mutawatir atau berangsur-angsur. Nah, tadi kan Al-Quran diturunkan itu tidak sekaligus ya, tetapi secara mutawatir atau berangsur-angsur, yaitu kurang lebih selama 23 tahun. Lebih tepatnya 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Nah, di dalam Al-Quran itu ada berapa juz anak-anak? Ada 30 juz yang terdiri dari 114 surat, 6.236 ayat, 74.430 kalimat, dan 325.345 huruf. Nah, Al-Quran ini sebagai wahyu terakhir yang turun. Nah, wahyu terakhir yang turun itu adalah Quran Surat Al-Maidah ayat 3 yang turun pada tanggal 9 Zulhijjah tahun 10 Hijriah di Padang Arafah ketika Nabi Muhammad SAW sedang haji wada. Kemudian dalil yang menjelaskan tentang diturunkannya Al-Quran itu salah satunya terdapat dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 2. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dzalikal kitabul la raiba fih hudal lil muttaqin." Yang artinya, kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Nah, untuk yang selanjutnya
kita membahas tentang nama-nama lain Al-Quran. Nah, di sini ada 5 nama-nama lain Al-Quran. Yang pertama ada Al-Huda, yang artinya petunjuk. Nah, Al-Quran itu sebagai petunjuk bagi umat manusia. Kemudian yang kedua ada Al-Furqan, yaitu pembeda. Nah, Al-Quran itu adalah pembeda antara yang hak dan yang batil, atau yang baik dan yang buruk. Kemudian Asy-Syifa. Nah, Al-Quran itu berfungsi sebagai syifa atau obat atau penenang hati. Kemudian Az-Zikar, yang artinya peringatan. Kemudian Alkitab, yang artinya firman Allah Subhanahu wa taala yang dibukukan. Nah, yang selanjutnya membahas tentang isi Al-Quran. Nah, apa saja sih isi Al-Quran itu? Adapun pokok-pokok isi Al-Quran itu, yang pertama akidah atau keimanan, dan yang kedua ibadah, baik ibadah mahdoh maupun ghairul mahdoh. Kemudian akhlak seorang hamba kepada Khalik atau Tuhannya, kepada sesama manusia dan alam sekitarnya. Kemudian isinya ada juga tentang muamalah, yaitu hubungan antara manusia dengan sesama manusia. Kemudian juga membahas tentang kisah, yaitu cerita Nabi dan Rasul atau orang-orang soleh dan orang yang ingkar. Kemudian yang terakhir membahas tentang semangat mengembangkan ilmu pengetahuan. Kemudian keistimewaan kitab suci Al-Quran. Apa saja sih keistimewaan kitab suci Al-Quran itu? Nah, di sini ada 5 keistimewaan. Yang pertama, sebagai petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang beriman dan bertakwa. Kemudian yang kedua, sebagai informasi kepada setiap umat bahwa Nabi dan Rasul terdahulu mempunyai syariat atau aturan dan caranya masing-masing dalam menyembah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian keistimewaan yang ketiga, Al-Quran sebagai kitab suci terakhir dan terjamin keasliannya. Kemudian yang keempat, Al-Quran tidak dapat tertandingi oleh ide-ide manusia yang ingin menyimpangkannya. Dan yang terakhir, membaca dan mempelajari Al-Quran itu merupakan ibadah. Nah, kemudian untuk materi yang selanjutnya itu tentang perilaku yang mencerminkan beriman kepada kitab-kitab Allah. Bagaimana sih perilaku orang yang beriman kepada kitab-kitab Allah? Nah, yang pertama, beriman kepada kitab-kitab sebelum Al-Quran, tetapi akhirnya sudah tidak murni dan sudah dicampur tangan oleh orang di zamannya. Kemudian yang kedua, menjaga Al-Quran dengan berusaha menghormati, memuliakan, dan menjunjung tinggi kitab Al-Quran. Yang ketiga, menghafal Al-Quran dan membaca Al-Quran, kemudian memahami arti dan isinya. Yang kelima, mengamalkan isi yang ada di dalam Al-Quran di kehidupan sehari-hari. Yang selanjutnya, beriman kepada Al-Quran memiliki keyakinan yang kuat akan kebenaran agama Islam yang dianutnya. Dan yang terakhir, peduli atau saling menghormati dan saling menasihati orang lain. Oke, kita masuk materi yang terakhir, yaitu tentang hikmah beriman kepada Allah. Di sini ada 5 hikmah. Yang pertama, meyakini bahwa kitab suci sebelum Al-Quran itu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, Al-Quran sudah dijaga kemurniannya oleh Allah Subhanahu wa taala sampai sekarang. Menjaga kemurnian Al-Quran yaitu dengan cara menghormati, memuliakan dan menjunjung tinggi kitab suci Al-Quran. Yang ketiga, menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk dan pedoman hidup dan tidak sekali-kali berpedoman kepada selain Al-Quran. Yang keempat, berusaha untuk membaca Al-Quran dalam segala kesempatan dikala suka maupun duka, kemudian belajar memahami arti dan isinya. Dan yang terakhir, berusaha untuk mengamalkan isi Al-Quran di dalam kehidupan sehari-hari. Nah, itu tadi materi yang dapat Ibu sampaikan. Semoga bermanfaat untuk kedepannya. Sekian dari Ibu, kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.